Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas hari ini tentang berpakaian, berhias, dan adab-adabnya. Bab berpakaian, berhias, dan adab-adabnya. Agama kita ini agama yang lengkap ya. Sampai hal-hal yang menyangkut masalah pakaian, berhias pun diatur. Ya. Ada aturannya. Kita sebagai umat tidak boleh basingnya. Enggak boleh terserah. Sampai kepada pakaian, berhias pun Islam mengajarkannya. Jangan seperti berpakaian orang kafir, ya, tidak mencontoh pakaian syar'i. Ya. Supaya dalam kita berpakaian juga bisa menghasilkan pahala. Tempo hari sudah saya sampaikan bahwa semua aspek kehidupan kita ada tuntunannya, ada aturannya. Dan kalau itu kita ikuti, semua menjadi pahala. Menjadi ibadah. Tidak ada aktivitas orang Islam apapun yang tidak bernilai pahala. Semuanya menjadi pahala kalau dilakukan dengan cara mengikuti contoh tuntunan dalam Islam, bukan mengikuti cara-cara budaya di luar Islam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti bergaya kepada suatu kaum, itu akan dikelompokkan ke kaum itu. Ya. Ini hadis ya, siapa yang mengikuti suatu kaum dalam berpakaian, dalam beraktivitas apa saja, ngikuti gaya cara suatu kaum, maka kita akan digrupkan, dikelompokkan ke kaum itu. Baik, kita lanjutkan soal pakaian dan berhias. Diperintahkan agar berpakaian dengan baik. Berpakaian dengan baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang kotor dan yang jorok. Hadis Abu Daud. Berpakaian yang baik, yang bersih, yang indah. Jangan berpakaian yang jorok. Disunnahkan memakai pakaian berwarna putih. Berwarna apa? Putih ya, putih. Rasul sangat menyukai pakaian yang berwarna putih. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi warna itu yang paling disenangi oleh Nabi itu warna putih ya. Bukan batik. Ya. Bukan loreng ya. Tapi warna putih. Putih itu lambang kesucian. Makanya orang yang berpakaian warna putih biasanya itu rajin. Ya, rajin, ya. Karena warna putih itu mudah kena kotor ya. Mudah kelihatan kalau ada kotoran. Orang jorok enggak pantas mengenakan pakaian putih. Males nyuci. Ya, saya tidak mengatakan yang seperti ini ya, yang bukan putih jorok. Itu logikanya kalau orang berpakaian warna putih, insya Allah
Ya, orang itu rajin ya, karena kelihatan sekali dipakai nampak kotor, cuci. Kemudian memulai berpakaian dengan memasukkan tangan kanan lebih dahulu. Ya, memulai memakai baju ya. Mana yang dulu? Ya, memasukkan tangan kanan lebih dahulu. Yang selama ini gimana? Basing. Mana yang ini ya? Ya. Islam, sunnah Nabi mengajarkan kalau memakai baju itu disunahkan memasukkan tangan sebelah kanan dulu, bukan basing, bukan terserah. Kemudian tangan kiri, setelah tangan kanan udah masuk baru tangan kiri. Begitupun jika memakai alas kaki. Ya, kaki kanan dulu, baru yang kiri, bukan basing, ada aturannya. Masuk tangan kanan, baru kiri. Nanti kalau melepas tangan kiri, baru kanan. Kayak kita masuk masjid ya, kaki kanan, nanti keluarnya kaki kiri. Kalau masuk WC sebaliknya, masuk kiri keluar kanan. Juga dengan memakai alas kaki. Ini hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi. Boleh memakai sarung atau celana. Di sini pakai sarung ya. Miftah pakai sarung. Ya. Dan pakai sarung. Bambang sarung, Yogi sarung, ya. Tapi ingat ya, harus pakai celana juga ya, ya. Sarung dan celana. Kalau bercelana tidak mesti pakai sarung, tapi yang bersarung harus pakai celana. Mengapa? Mengapa? Tahu nggak jawabannya? Orang pakai sarung hendaknya pakai celana juga. Tapi kalau pakai celana tidak mesti pakai sarung. Ya. Biar enggak jauhlah gundal-gandul. Enggak enak ya dilihat ya. Pakai sarung tapi enggak pakai celana ya. Pakai celana atau kain sarung diusahakan jangan sampai di bawah mata kaki. Jadi sarungnya, celananya jangan sampai melebihi mata kaki. Dalam hadis memang ada riwayat celana atau sarung yang melebihi mata kaki itu bagian untuk neraka. Terutama jika ada kesombongan dalam hati. Apa? Sebal ya? Ini Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Tapi dalam hal ini ada dua kelompok ulama ya, ada dua kubu ya. Ada dua pandangan ulama tentang masalah isbal ini ya. Yang pertama pandangan apa adanya, memahami hadis apa adanya. Pokoknya setiap kain atau celana yang melebihi mata kaki neraka, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik ada unsur kesombongan atau tidak. Ini literlek ya, tekstual, seperti yang dipahami oleh Harakoh saudara kita yang di sana itu ya. Harga mati, jangan sampai celana kain melebihi mata kaki. Bila melebihi neraka. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, ulama ya menjelaskan tidak apa-apa kalau
tidak ada unsur kesombongan yang membuat orang yang melakukan isbal itu masuk neraka kalau ada unsur kesombongan. Di zaman dulu kalau orang kaya selalu melebihkan kainnya nyengser ke bawah dengan anggapan mereka mampu membeli lebih dasar kainnya. Orang miskin nggak bisa beli yang agak panjang. Jadi memang ada asbabul wurudnya. Ya, ada sebab turunnya hadis. Maka ini yang saya setuju ya. Kalau tidak ada unsur kesombongan, ya tidak ada ancaman neraka. Yang ada ancaman kalau motifnya ada rasa sombong, membanggakan. Ya, itulah pendapat dari para ulama. Yang memakai celana kain di atas mata kaki itu baik, bagus, mantap. Tapi jangan sampai pendapatnya yang seperti itu lalu mengecap ya saudara muslim yang lain neraka kamu. Jangan ya, jangan. Biar enggak membuat perpecahan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW senang memakai jubah atau kurta gamis berlengan panjang sampai pergelangan tangan dan tidak berkerah. Jadi Nabi itu selalu pakai lengan panjang ya, bukan lengan pendek. Roma, kayak Selamat, Ili ya, Miftah, Yon, ya, Imam, ya. Saya insya Allah hampir nggak pernah kalau untuk yang wajib ya, untuk ibadah yang wajib ya, memakai baju lengan pendek. Untuk sholat wajib seingat saya belum pernah. Ini menyangkut masalah adab sholat ya. Tapi kalau yang sunat pernah memang. Bahkan pernah pakai kaos. Cuman bukan yang kaos oblong. Makanya untuk jamaah di sini jangan sampai kalau ketika sholat wajib pakai kaos oblong. Ya, jangan. Itu sangat kurang adab. Ya. Yang wajib kita muliakan, kita utamakan ya. Nabi selalu memakai jubah kurta yang lengannya sampai ke pergelangan, ya, pergelangan. Ini bukan wajib ya, tapi adab ya. Yang terbaik, yang afdol. Dan tidak berkerah. Ya. Berkerah, saya punya jubah yang berkerah ada, yang enggak berkerah juga ada. Beliau Nabi pernah berpakaian warna merah, warna hitam, warna putih. Tapi lebih menyukai warna putih dari katun. Hadis Tirmizi. Ini ya, Nabi yang paling disukai warna putih. Walaupun Nabi pernah memakai warna merah, merah hati, hitam, dan putih. Tapi yang paling sering Nabi memakai yang warna putih. Warna putih dari katun. Hadis Tirmizi. Ya. Yang penting sederhana. Ya. Enggak terlalu mewah ya. Sederhana. Dan Nabi mengkhususkan pakaian bagus ketika hari raya, hari Jumat, dan ketika menghadapi tamu. Hadis Nasai. Jadi spesial ya, Nabi memakai baju yang terbaik, terbagus ketika hari apa? Hari Jumat, hari raya, dan ketika menyambut tamu. Jadi ketika nyambut tamu jangan asal-asalan, itu bisa menjatuhkan martabat harga diri kita ya.
Jangan basing-basing. Walaupun tamu itu dari desa, dari mana saja, kita hormati sebagai bentuk juga memuliakan tamu. Jangan ada tamu pakai kaos oblong, kaos kotang, jangan. Kurang memuliakan tamu. Kemudian ketika berpakaian disunahkan membaca doa Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini doa ketika berpakaian. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan memberikannya kepadaku sebagai rezeki, bukan kekuatan dan upaya dariku. Jadi ini sebagai bentuk doa ya, Allah yang ngasih rezeki pakaian untukku, bukan dari kekuatan, dari upayaku. Jadi orang mukmin mengandalkan, mengakui ya, ini semua karena dari Allah rezekinya, bukan dari kepintaran dalam mencari rezeki. Kita puji Allah. Bila memakai baju baru, ya disunahkan membaca doa berikut. Punya baju baru kamu? Belum lebaran Pak, jadi belum beli baju baru. Ya, kalau saya ini karena banyak anak, ya kadang-kadang enggak beli juga ya baju baru ketika lebaran. Karena baju yang lama pun masih layak. Ya. Jadi Anda nanti kalau lebaran umpama enggak terbeli baju baru, jangan menangis. Itu kan anak kecil ya, yang inginnya baru kalau lebaran. Kalau enggak dibelikan baju oleh orang tua ketika lebaran, nangis. Apa Anda masih menangis kalau enggak beli baju baru? Jangan ya, Anda besar ya, udah dewasa. Ya. Kalau ada rezeki, ada uang, ya enggak apa-apa beli baju baru. Enggak terbeli ya, enggak apa-apa. Asal baju lama masih layak ya, masih layak, masih pantas ya. Bagaimana memakai baju baru? Doanya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, bagimulah segala pujian, Engkaulah yang memakaikannya kepadaku. Aku memohon darimu kebaikan pakaian ini dan kebaikan dari apa yang dibuat baginya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan dari apa yang dibuat darinya. Ini doa memakai baju baru ya. Nanti dihafal ya. Dihafal doa ini. Kemudian sunnah memakai topi dan bersorban. Sorban Rasulullah mempunyai ujung yang jatuh ke pundaknya. Hadis Muslim Tirmizi. Jadi orang Islam ini disunahkan tutup kepala di mana-mana ya. Nabi itu enggak pernah gundulan. Ya, Nabi itu enggak pernah gundulan. Buka kepala enggak pernah. Di luar sholat, apalagi dalam sholat. Nah, anda ini jangankan di luar sholat pakai topi. Ketika sholat pun banyak yang nggak pakai topi. Ya nggak? Ini termasuk kurang adab, walaupun tidak membatalkan. Banyak ya adab-adab dalam ibadah banyak.
Adab itu untuk apa? Untuk menambah kesempurnaan pahala. Beda. Sholat yang pakai topi, yang pakai sorban dengan yang gundulan, beda. Jangan dianggap sama ya, beda. Nah, jamaah tabligh itu ya, saudara kita itu Masya Allah sudah bisa istiqomah ya. Kemana-mana pakai topi, pakai sorban. Kenapa? Mereka sangat mencintai sunnah Nabi. Perjuangan mereka itu perjuangan untuk mendakwahkan sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Umat Islam sudah berbondong-bondong meninggalkan sunnah Nabi. Mereka perjuangkan kembali. Pakai sorban, pakai gamis, ini bagus. Ada image di masyarakat, pandangan, pakai sorban, pakai jubah itu hanya untuk ustaz, untuk ulama, minimal untuk yang sudah haji. Itu salah. Itu pandangan yang keliru itu. Pakai jubah, pakai sorban itu milik umat Islam, walaupun bukan ustaz, bukan kiai. Selamat, layak, boleh pakai sorban, pakai jubah. Ya. Nanti gimana Ustaz kalau dipanggil Ustaz Selamat? Amin. Nah, itu jangan marah dipanggil Pak Ustaz. Ya. Kayak Willy, Asmi, pakai jubah, pakai sorban. Nanti nggak kuat Ustadz, dibilang Ustadz oleh kawan-kawan. Itu kan doa. Ya, doa itu. Kita hanya bilang amin, semoga ada kenyataan ya. Ini perlu dilatih. Jangan pernah kita malu pakai sorban, pakai topi ya, jangan malu. Ya. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi kalau bukan umat Islam? Ya. Beliau pernah memasuki kota Mekah, Nabi ya, bersorban warna hitam, Bukhari, Tirmizi. Pada musim dingin boleh memakai kaos kaki dari kulit, khuf namanya, Tirmizi. Sandal Rasul mempunyai tali sandal yang bercabang dua, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai. Sebaiknya memakai dan melepas sandal atau sepatu tidak dengan berdiri. Nah, ini penting ya, dipahami ya. Masih banyak di antara kita ya kalau memakai, melepas sepatu berdiri ya. Iya, berdiri. Mulai sekarang setelah mendengar kajian ini, duduk ya, jangan berdiri. Dan melepas sandal sepatu hendaknya dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri ya. Selama ini dua-duanya tangan ya. Melepaskannya mulai dari kaki kiri dan memakainya mulai dengan kaki kanan, Bukhari. Tadi saya sampaikan di atas ya. Dilarang memakai hanya sebelah sandal. Yang gila ini ya. Memakai sepatu, sandal hanya sebelah. Hendaknya memakai kedua-duanya atau menanggalkannya semuanya. Bukhari, Muslim, Tirmizi. Kalau memang dilepas, lepas semuanya. Kalau mau dipakai, pakai semuanya. Jangan yang satu dipakai, yang satu dilepas. Hilang Ustaz dari masjid. Ya kalau hilang yang sebelah ya sudah jangan dipakai. Tapi masih bagus loh Ustaz yang sebelah ini. Ya walaupun masih bagus yang sebelah tapi jangan dipakai yang sebelah. Itu nggak boleh ya. Rasulullah SAW memakai selimut bercorak garis-garis, Tirmizi.
Jadi kalau selimut Nabi itu bercorak garis-garis. Kalau selimut Anda saya nggak tahu warna apa, bercorak apa ya. Kemudian aturan pakaian wanita ya. Kalau Anda punya saudara perempuan atau ibu atau adik, sampaikan ini ya. Untuk wanita masalah pakaian harus menutup aurat. Ini Al-Quran ya. Aurat perempuan minimal seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Minimal ya. Yang bercadar bagus. Cadar itu artinya semuanya ditutup kecuali bola mata. Cadar, niqab ya. Yang sempurna adalah furdah. Di samping cadar ada lagi kain dasar yang transparan nutup mata depannya nih ya. Jadi orang lain nggak bisa melihat matanya, tapi dirinya bisa melihat dunia luar. Itu yang sempurna. Kamu jangan ngejek kalau ada wanita pakai yang seperti itu. Hantu. Jangan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itulah pakaian yang sempurna bagi wanita ya, yang semuanya tertutup. Kalau istri saya hanya sebatas cadar, belum berani yang pakai furdah seluruhnya tutup, belum berani. Dulu pernah, tapi lama-lama dilepas, tinggal cadarnya. Jadi minimal jilbab seperti biasa. Minimal itu ya, bukan maksimal, minimal. Minimal. Kemudian yang kedua, pakaian wanita selain nutup aurat tidak tipis. Ya, tidak tipis. Bukhari, Muslim dan Malik. Nutup aurat tapi kok tipis, nerawang, itu belum benar. Ya, belum benar. Nutup aurat dan tidak tipis, sehingga mata laki-laki tidak membayangkan macam-macam. Ya. Yang ketiga, tidak ketat, tidak membentuk tubuh. Ya. Nutup aurat, tapi kok ketat, kayak baju renang. Ini belum benar ini ya. Harus longgar ya, longgar. Nutup aurat, tidak tipis dan longgar. Abu Daud ini. Yang keempat, tidak seperti pakaian orang kafir musyrik. Ibnu Majah. Ya, pakaian Islam kan beda dengan pakaian musyrik. Ya, beda dengan pakaian kafir. Jangan diikuti ya, budaya mereka ya. Ada ciri khas pakaian Islam. Kemudian untuk wanita tidak memakai harum-haruman kecuali untuk suaminya. Tobroni dan Ahmad ini. Tolong diingatkan ya, ibu kamu, ayuk kamu atau saudara kamu kalau keluar rumah ya, jangan terlalu norak memakai minyak wangi yang Masya Allah harumnya ya. Ini nggak boleh ya. Wanita yang paham agama nggak akan berbuat seperti itu. Itu membuat perhatian bagi laki-laki. Coba kita lihat zaman sekarang. Di mana-mana wanita, Masya Allah pakaiannya. Ya. Ketika kondangan, ketika ke kampus bagi mahasiswa, wah wanginya minta ampun ya. Begitu lewat saja jarak 3 meter, harumnya. Kita yang laki-laki juga pikirannya. Ini siapa dia? Kok harum sekali? Jadi wanita sebaiknya jangan seperti itu ya. Kecuali untuk suaminya ketika di rumah. Kalau bagi istri ketika di rumah pakai harum-haruman
disiram tubuhnya pakai minyak wangi nggak apa-apa untuk suaminya. Tapi ketika keluar rumah jangan berlebihan, sebatas yang kira-kira bau tubuh tidak keluar dari tubuhnya. Yang berikutnya bukan untuk kesombongan, Bukhari dan Nasai. Ini banyak para mahasiswa kalau ke kampus kayak ajang pentas ya, pamer. Masya Allah, berlomba-lomba, bergaya, berpakaian mahal-mahal. Ini sudah salah niat itu ya, sudah ada kesombongan. Kadang-kadang buku nggak terbeli, pakaian dibeli. Kiriman dari orang tua untuk mereka, pelajar mahasiswa, dialokasikan untuk beli pakaian. Ya, buku cetak nggak beli. Ya, berlomba-lomba untuk wah-wahan, gaya-gayaan. Ya, pakaian megah, mewah, HP mahal-mahal. Ditanya ada nggak paket? Nggak ada, Ustaz. Nah, hanya bergaya. HP-nya mahal tapi nggak ada paket, nggak ada pulsa. Kamu jangan ikut seperti itu. Nggak apa-apalah HP yang sederhana, yang murahan ya. Nah, untuk wanita sebaiknya warnanya warna gelap. Ini Ibnu Majah ya. Warna gelap. Ketika pertama kali turun ayat hijab, para sahabiyah seperti burung-burung gagak hitam. Sebaik-baik warna pakaian wanita warna gelap, yaitu warna hitam, minimal abu-abu. Ini beda dengan laki-laki. Laki-laki warna putih, perempuan warna gelap, warna hitam. Maka kalau kita lihat wanita di Timur Tengah itu ya, nggak macam-macam warnanya, nggak macam-macam mode pakaiannya. Coba lihatlah di Timur Tengah ya, muslimah di Timur Tengah, nggak banyak cincong, nggak banyak mode. Tapi di daerah kita Indonesia, masya Allah, pakaian wanita macam-macam mode, macam-macam warna. Warna hijau, warna putih, warna merah, warna kuning, macam-macam. Sebaiknya untuk wanita berpakaian warna gelap. Pakaian yang dilarang untuk semua kelamin, ya, laki-laki atau perempuan. Pakaian yang terbuat dari kulit bangkai, kulit harimau, dan kulit binatang buas. Ini hadis Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kemudian pakaian yang sempit dan ketat, Nasai. Tidak hanya untuk wanita yang dilarang berpakaian sempit dan ketat, kita pun laki-laki nggak boleh. Ya, celana ketat, baju ketat, itu pun akan menampakkan lekuk tubuh. Longgar ya, longgar. Maka saya pribadi nggak pernah lagi sekarang pakai baju dimasukkan celana. Walaupun saya dosen, pakaian saya hanya ya pakaian koko atau batik, tidak pakai pakaian baju yang layak untuk dimasukkan ke celana. Saya nggak mau lagi, ya. Dan memang ya, dosen kan bebas ya berpakaian ya, bebas. Ya. Saya punya rasa malu kalau dimasukkan. Nampak depan itu kayaknya nonjol gitu. Nggak enak dilihat. Ya. Longgar-longgar. Jadi larangan untuk ketat ya, itu juga untuk laki-laki. Tidak hanya untuk wanita. Kemudian pakaian kesombongan dan kemewahan, itu hadis Bukhari, Nasai, Ibnu Majah.
Nggak boleh kita berpakaian yang punya motif kesombongan dan kemewahan. Laki-laki berpakaian sutra dilarang. Bukhari, Muslim, kecuali bagi orang yang berpenyakit kulit. Boleh ya? Ini Bukhari, Nasai, Ibnu Majah. Atau tidak ada lagi kain untuk nutup aurat kecuali itu. Itu kata Imam Nawawi. Atau berpakaian dari kain campuran dengan kadar sutranya jauh lebih sedikit. Boleh ya? Sedikit kadarnya. Hadis Muslim. Kemudian larangan berpakaian yaitu lelaki berpakaian wanita dan sebaliknya. Hadis Bukhari, Tirmizi, Nasai. Enggak boleh kita berpakaian lawan jenis ya. Enggak boleh, dilarang. Kemudian berpakaian meniru-niru pakaian Yahudi dan Nasrani, Ibnu Majah, dilarang itu. Berpakaian hanya berlengan satu. Gimana ini? Berpakaian kok hanya berlengan satu? Atau jubah tanpa lengan sama sekali. Hadis Bukhari melarang ya. Maksudnya baju panjang tidak berlengan. Kayak rompi ya. Kalau rompi lain. Rompi itu kan luar ya. Ini nggak boleh pakai baju ya, jubah yang dipotong lengannya. Ya, siapa yang sering pakai cak itu? Ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Lalu berpakaian yang dicelup dengan warna, ini nggak boleh juga ya. Hadis Tirmizi. Dan berpakaian yang tidak nutup aurat, dilarang. Bukhari, Muslim. Laki-laki berpakaian warna kuning kemerah-merahan, ini nggak boleh. Ini pakaian Hindu Buddha ya. Hadis Bukhari. Nggak boleh kita mengenakan pakaian warna kuning kemerah-merahan. Itu menyerupai. Kemudian dikit lagi. Saya cepatkan. Laki-laki haram berhias seperti wanita dan sebaliknya juga wanita. Hadis Bukhari. Termasuk dalam masalah anting, cincin, rambut, berhiasan, sandal, pakaian dan sebagainya. Nggak boleh kita nyerupai wanita. Wanita boleh mengecat kukunya pakai pacar ya, memakai apa? Pacar. Hadis Nasai. Dilarang mencabut atau mengerik atau mencukur bulu alis, kemudian diganti dengan alis buatan. Ada kan? Ya, alisnya dicukur, dibuat alis palsu, ditebelin. Nggak boleh mengerik atau mencukur bulu alis, kemudian diganti dengan alis buatan, nggak boleh. Nggak boleh merenggangkan dan meruncingkan gigi, serta memakai tai lalat palsu agar tampak lebih ganteng atau cantik. Hadis Bukhari, Muslim. Nah, ini nggak boleh. Supaya ganteng kayak Rana Karno dibuat di sini tai lalatnya, nggak boleh ya, kecuali memang alami ya, jangan membuat-buat ya yang palsu. Diharamkan tato ya, diharamkan tato. Yang menato dan yang ditato dilaknat Allah. Hadis Bukhari. Ayo, banyak sekali zaman sekarang anak-anak muda dengan gaya ya, dengan gaya tato di lengannya, di alisnya, di tubuhnya. Masya Allah. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Disunahkan memakai celak pada malam hari. Penting ya, adik-adik jemaah ya, pakailah celak. Itu juga bisa mencerahkan mata ya. Dan bagi wanita dibolehkan hanya untuk suaminya. Banyak akhwat yang ke kampus pakai celak ya, sebetulnya nggak perlu ya, karena dia belum ada yang memiliki.
belum punya suami. Yang punya suami aja boleh ketika di rumah untuk suaminya. Ya kalau masih gadis masa harus berdandan seperti itu ke luar rumah. Jadi celak itu bagi kita disunahkan. Nggak apa-apa laki-laki walaupun di rumah atau di luar rumah. Dan disunahkan memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki bebas tempat di rumah maupun di luar rumah. Lebih-lebih dalam masjid. Untuk wanita hanya untuk suaminya pakai minyak wangi. Minyak wangi lelaki sebaiknya berbau keras. Dan warnanya samar-samar. Jadi untuk kita warnanya norak ya. Ya, keras ya. Sedangkan minyak wangi bagi wanita adalah yang berbau lembut dan warnanya gelap. Hadis Abu Daud. Nah, silakan pakai harum yang jarak 5 meter sudah tercium baunya. Gak apa-apa. Wanita dilarang menampakkan perhiasan emas kepada orang lain kecuali kepada suaminya atau mahramnya. Ini Al-Quran ya. Apalagi yang masih gadis dilarang untuk menampakkan cincin, gelang-gelangnya, perhiasannya kepada laki-laki lain. Yang punya suami aja hanya boleh untuk suaminya. Neraka bagi wanita yang menampakkan perhiasan kalung, gelang, atau anting-anting emasnya kepada selain mahramnya. Hadis Nasai. Ketat ya aturannya ya. Masya Allah. Banyak sekali para wanita sekarang justru memamerkan kalungnya, menampakkan ya perhiasannya. Kamu bisa lihat ketika kondangan, Masya Allah, sampai kalungnya itu dikeluarkan ya, kayak rantai ya, besar sekali ya, ya rantai itu ya di dadanya, ditampakkan nian, sengaja ditampakkan. Dan gelangnya banyak, ada 10 lebih itu, kerincing. Kedua tangannya ada gelangnya. Masya Allah. Pamer ya. Tidak boleh menghiasi rumah dengan genta, lonceng, gambar dan patung-patung makhluk hidup. Ya, jangan sampai rumah kita dihiasi dengan yang seperti ini, gambar makhluk hidup, patung makhluk hidup, patung kucing, patung kerbau, patung harimau, jangan. Atau gambar-gambar. Ya, kalau ingin gambar pohon, laut, gunung, ya, tumbuh-tumbuhan, boleh. Jangan makhluk hidup. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada patung dan gambar makhluk hidup. Dan nggak boleh ada hiasan apapun yang berbentuk salib. Juga nggak boleh menggunakan tirai atau penutup ruangan dari kain sutra. Bukhari Muslim. Nggak boleh ya. Kemudian cincin, bab cincin. Nabi memakai cincin perak dengan mata batu habasah yang terbuat dari perak juga. Tetapi tidak boleh meniru memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Gak boleh ya. Masih ada kita yang punya cincin bertuliskan Muhammad Rasulullah. Cincin ini hanya untuk Nabi sebagai stempel. Dulu Nabi kalau bikin surat, ya langsung distempelkan cincin Nabi. Kita umatnya nggak boleh meniru seperti itu. Itu hanya cincin Nabi yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya. Hadis Bukhari Muslim ini. Tidak boleh memakai cincin perak melebihi batas beratnya, yaitu seberat 1 miskol, kurang lebih 4,5 gram.
Hadis Tirmizi, Nasai. Jangan terlalu berat. Ya. Ini cincin beratnya sekepal telur ayam. Ya. Berlebihan ya. Boleh memakai cincin di tangan kanan atau kiri. Nah, ini ya, perhatikan ya. Boleh cincin kita ditaruh di tangan kiri atau kanan ya, boleh. Hadis Tirmizi dan Nasai. Tetapi jangan dikenakan di jari telunjuk dan tengah. Ya. Pilih jari selain telunjuk dan jari tengah. Hadis Bukhari Muslim. Cincin sebaiknya dikenakan dengan batu cincin menghadap ke telapak tangan. Hadis Bukhari. Di sini, bukan di luar sini, bukan. Tapi ini jarang orang yang pakai seperti itu. Kebanyakan di luar ya, bukan di telapak tangan. Inilah beberapa adab tentang berpakaian, bercermin, dan lain sebagainya. Insya Allah semua kita sudah bisa memahami, tinggal kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.